Berjarak sekitar 64 km dari kota Bandung, Jawa Barat, inilah Kabupaten Garut. Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi ini memiliki keindahan alam yang begitu mempesona. Namun bila kita tengok lebih jauh di balik keindahan yang ada, kita juga dapat melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan dari sebagian masyarakat Kabupaten Garut yang kurang beruntung. Kabupaten Garut memiliki penduduk lebih dari 3 juta jiwa. 300.000 lebih diantaranya adalah penduduk miskin. Keluarga Asep di Kampung Pelak, Desa Sukalila, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat misalnya. Pria yang bekerja sebagai buruh tani ini seolah tidak berdaya menghadapi kemiskinan yang menjeratnya. Bersama istri dan 8 orang anaknya, Asep dan keluarganya menempati rumah tanpa kamar yang jauh dari kata layak. Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Bedah Kampung hadir di Kabupaten Garut. Bedah Kampung merupakan pengembangan kegiatan pemberdayaan sosial dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan secara terkonsentrasi melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RS-RTLH. Dan kegiatan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial pada daerah kumuh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Bedah kampung ini merupakan upaya untuk kita mengentaskan kemiskinan secara komprehensif. Karena ketika kita bedah kampung, kita dapatkan di situ rumah yang tidak layak huni, kita dapatkan lansia yang terlantar, kita dapatkan juga kampung yang tidak sehat, kumuh. Kita dapatkan juga anak yang terlantar, penyandang disabilitas. Sekian banyak PMKS itu kita dapatkan di kampung itu sendiri. Kampung Pelak adalah salah satu kampung terpencil dengan topografi perbukitan yang berada pada lereng Gunung Papandayan, Jawa Barat. Dari pusat kota Garut menuju Kampung Pelak membutuhkan waktu berkendara sekitar 2 jam. Perjalanan ke kampung ini harus melalui desa, dan hampir seluruhnya adalah jalur tanah berbatu dan jika hujan akan berubah menjadi jalan berlumpur sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Hari menjelang senja dan kabut mulai turun saat rombongan menteri memasuki kawasan Kampung Pelak. Meski hujan cukup lebat, puluhan warga yang menunggu sejak siang hari tetap setia menyambut kedatangan Menteri Sosial dengan antusias. Kampung Pelak menjadi tujuan Menteri Sosial karena di sini menjadi salah satu lokasi untuk program bedah kampung Kementerian Sosial tahun 2014. Tidak sekedar bertandang, seperti biasanya, di setiap program bedah kampung Menteri Sosial juga bermalam di salah satu rumah tidak layak huni milik warga Kampung Pelak. Nanti rekamannya dari kita. Bagaimana kita harus berbakti kepada tetangga, kepada negara, kepada bangsa. Seperti gitu Pak Menteri. Maaf Pak Menteri, saya saking sedih, saking bungahnya kedatangan Pak Menteri ke sini. Malam ini kita ingin banyak mendengar. Ya, mungkin ada sesuatu yang diungkapkan yang nanti menjadi. Ditemani Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Menteri Sosial mengadakan dialog dengan warga Kampung Pelak. Dan dilihat usaha-usaha yang kalau bekerja hari ini, insya Allah hari itu juga mendapatkan hasil juga. Amin. Itu yang kita inginkan. Jadi coba dipikirkan usaha-usaha apa yang langsung bisa meningkatkan income dan kesejahteraan masyarakat. Kami minta diadakannya yang namanya pembekalan atau pembinaan untuk generasi muda yang
terkumpul dalam yang namanya karang tahunan. Jadi Tak kurang dari 100 warga Kampung Pelak antusias menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi. Syaratnya adalah mereka-mereka yang sangat miskin dan rumahnya ya tidak layak huni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak Menteri ya. Ini Alhamdulillah. luar biasa. Bedah Kampung ini tepatnya hari ini adalah kali ke-43 ya. Pak Menteri terlihat semangat sekali. Apa yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak selalu tergerak untuk membantu masyarakat kecil dan akhirnya program Bedah Kampung ini menjadi salah satu hal yang begitu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat di Indonesia. Ya, jadi pertama kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin lebih, ada yang kurang. Masa kita semalam aja tidak sabar bersama mereka. Saya pikir ya kalau mereka bisa bersabar puluhan tahun dan tetap tegar dan tetap bersemangat, ya kita inginkan ya kita siap untuk berbagi. Hidup ini juga tidak cukup dengan kepedulian saja, tapi kita harus berbagi. Nah, dengan peduli dan berbagi, saya rasa juga masyarakat pun merasa bahwa di situ ada secercah cahaya untuk mereka mampu untuk meraih cita-cita dan keluar dari kemiskinan itu sendiri. Ya, artinya ini sangat menginspirasi Bapak sebagai seorang pribadi dan juga Bapak sebagai seorang menteri begitu Pak ya. Iya. Nah kemudian sebetulnya target apa yang ingin dicapai dari program Bedah Kampung ini? Yang kita ingin tak capai adalah bukan hanya rumah saja. Di situ ada masyarakat kita yang lansia, yang terlantar, penyandang disabilitas yang miskin, penyandang cacat berat, kemudian semua permasalahan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial pasti ada di daerah tersebut. Yang kita inginkan adalah bagaimana seluruh komponen bangsa itu melakukan kolaborasi. Kementerian Sosial tidak mampu untuk melakukan hal tersebut hanya dengan kementerian atau hanya pemerintah daerah. Tapi saya yakin kalau semuanya bergandengan tangan, Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh masyarakat, saya yakin dalam waktu yang tidak begitu lama kita mampu menangani dan membangun kesejahteraan sosial di negeri tercinta ini. Malam semakin larut dan udara di Kampung Pelak semakin dingin. Tidak kurang dari jam 11 malam, Menteri Sosial menutup kesibukannya. Untuk mengetahui beragam persoalan yang terjadi di Kampung Pelak, Menteri Sosial Republik Indonesia memulai hari dengan kegiatan kunjungan ke beberapa rumah warga penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di Garut itu bisa di sana ke Bandung teh 4 tahun, 4 susi. Masa sih usia 4 bulan Pak dibawa ke Bandung usia 4 bulan. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih. Tapi 2 terus tahun lebih. hampir tiap bulan di sini diambil ke rumah sakit. Udah 8 Sekarang kali. dia 8 kali step di Garut. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Kampung Pelak di Kabupaten Garut, di mana kami berada di belakang kandang kambing. Dan hari ini luar biasa, saya ditemani oleh Pak Dirjen dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita akan berbincang tentang program Bedah Kampung yang saat ini sedang dilakukan dan kami memang berada di tengah-tengah lokasi. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Mbak Dirjen. Wulan. Luar biasa ya Pak ya, habis keliling Iya, melihat betul. suasana pagi hari ini. Sebetulnya program Bedah Kampung ini apa yang ditargetkan, Pak? Ini kita melihat begitu luar biasa ya antusias masyarakat ya. Masuk kita juga melakukan upaya untuk membedah ya, bukan hanya rumah tapi juga persoalan sosial. Betul. Jadi persoalan sosial kita dari jalan tadi kita sudah menemukan ya. Ada rumah yang memang kita bisa lihat ya, kondisi Aladin, atap lantai dinding, kemudian yang menempati. Itu yang penting untuk kita juga lakukan upaya untuk kesejahteraan mereka. Betul. Bagaimana Pak bisa melakukan sampai hari ini akhirnya Bedah Kampung mencapai angka 43 Ya, kali? karena memang ada satu masalah di lapangan, kemudian juga kita lakukan satu peninjauan ya terhadap masalah-masalah itu diusulkan. Begitu banyak sebenarnya usulan yang sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial, tapi kita mencoba memilah
sesuatu yang memang harus kita prioritaskan ya. Kita lakukan untuk di Jawa Barat itu juga di Lembang, kemudian di Garut, kita pernah di Sukabumi, juga di luar Jawa ya, kemudian di Poltim, kemudian di NTB, di Kupang, kemudian di Aceh. Baru saja kita pulang dari Aceh ya, dari Aceh Timur, kemudian dari berhenti-berhenti nih Pak Aceh ya. Utara di Biren ya. Setelah ini besok Pak Menteri ke Luwu. Luar biasa. Ya. Istirahatnya cuma setengah hari. Iya, karena memang kondisi masalah rumah ini masih cukup banyak. Pak Menteri sampaikan ada 2,3 juta rumah tangga. Itu yang terdata loh. Betul. Yang tidak terdata masih belum cukup banyak. Ya. ada itu yang laporannya ya? itu yang kondisi rumahnya memang sudah sangat tidak layak huni. Di hadapan ratusan warga Kampung Pelak yang hadir, Menteri Sosial meresmikan program bedah kampung di Kabupaten Garut untuk tahun anggaran 2014. Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial secara simbolis menyerahkan bantuan untuk Kabupaten Garut dan beberapa kabupaten lain di wilayah Jawa Barat. Sebagai tanda dimulainya program bedah kampung di Kabupaten Garut, Menteri Sosial melakukan peletakan batu pertama di salah satu rumah milik warga Kampung Pelak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, kehadiran kita di sini, dan keikutsertaan seluruh komponen bangsa, mudah-mudahan kita mampu membangun kesejahteraan sosial di negeri tercinta ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan drum oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Beginilah kondisi rumah milik pasangan Eman dan Ida. Berdinding bambu, berlantai tanah, dan atap yang nyaris roboh. Dengan berpenghasilan sekitar Rp20.000 per hari, dari profesinya sebagai tukang jahit, Eman hanya bisa bermimpi untuk dapat memperbaiki rumahnya. Beruntung rumah Eman yang terletak di Kelurahan Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut ini menjadi salah satu rumah yang masuk dalam kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di rumah yang sudah berhasil dibedah. Letaknya tepatnya di Kelurahan Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Di mana bedah rumah ini merupakan program penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagaimanakah suasana baru rumah tersebut? Kita akan segera berbincang dengan pemilik rumah. Ikuti saya. Sebelum dibedah tuh seperti apa sih Bu suasananya? Sepertinya kalau hujan itu bocor masuk ke dalam. Bocor semuanya ke dalam. Lagi Kalau tidur, sedang tidur ada hujan keluar, baru keluar. Dan itu sering. Ya, sering. Setiap hujan, walaupun hujannya kecil, iya, tetap harus keluar rumah. Iya. Oh, nah dengan kondisi seperti itu Bu, kesehatan anak-anak waktu itu seperti apa? Jadi sering sakit. Kedinginan gitu. Dan kalau hujan keluar gitu. Kalau malam hujan malah ribet pisan kalau malam hujan turun hujan malam. Nah kemudian datanglah bantuan dari Kementerian Sosial. Ibu terpilih sebagai keluarga yang rumahnya akan dibedah. Pada saat itu gimana Bu? Mengucapkan alhamdulillah pada itu bedah rumah saya udah terpilih gitu ya. Waktu dulu saya tidak mengharapkan itu rumah sebagus ini. Sekarang udah ada bantuan, sekarang saya lega gitu. Terima kasih Pak Menteri yang sangat saya cinta, yang saya hargai. Bisa-bisa membantu keluarga yang tidak mampu. Seperti juga rehabilitasi rumah tidak layak huni di tempat lain, pengerjaan rumah milik Eman pun dilakukan secara gotong royong. Kini kondisi rumah Eman telah jauh berbeda dengan sebelumnya.
Bapak 45 tahun ini kini dapat bekerja dengan tenang karena keluarganya telah menempati rumah yang aman dan layak huni. Selain rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, juga dilakukan rehabilitasi sarana lingkungan berupa pembuatan jalan beton. Gerimis masih tersisa, namun tidak mengurangi antusiasme warga untuk menyambut kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang akan meresmikan program bedah kampung tahun anggaran 2013 di Kelurahan Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Kami persilakan kepada Bapak Bupati untuk mengkalungkan. Bapak Menteri yang kami hormati, pada hari ini kami merasa bergembira karena Bapak secara pribadi bisa langsung menjawab kepada masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Garut, diantaranya yang ada di Kecamatan Karangpawitan ini, di mana tadinya rumah yang tidak layak huni, sekarang dengan program pemerintah ini dan bantuan dari Kementerian Sosial, alhamdulillah sudah bisa diresmikan dan bisa diberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya sering mengatakan di beberapa tempat, yang pertama sampai ketiga itu Aladin. Bukan yang lantai, dinding tidak layak huni, semuanya tidak layak. Mirip-mirip juga dengan Aladin, jadi kalau ada angin pun rumahnya terbang juga. Hari yang kedua, malah tidak di rumah kalau hujan. di rumah dan itu bocor semuanya. Berapa hari selesai dibangun? 1 bulan. Yang sangat berharga untuk kita itu bukan bangun rumahnya, tapi membangun semangat kesetiakawanan sosial. Itu yang nilainya sangat tinggi bagi kita. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain partisipasi warga, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha. Di Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sekitar 110 rumah tidak layak huni direnovasi dengan mendapatkan dukungan donatur